Selamat datang di pertemuan ketiga dalam bab integrasi nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI dan peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. D. Tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Adanya konflik-konflik sosial dalam masyarakat. Seluruh rakyat harus menyadari adanya keberagaman suku, agama, ras, maupun golongan di Indonesia. Melalui kesadaran tersebut, rakyat Indonesia tidak akan mudah diadu domba dengan mengatasnamakan agama atau suku tertentu. Etnosentrisme. Etnosentrisme adalah paham yang menilai budayanya paling baik diikuti dengan sikap merendahkan budaya orang lain. Sikap etnosentrisme muncul dari sudut pandang seseorang terhadap budaya lain. Integrasi nasional akan terjaga apabila adanya kesadaran dalam diri untuk menghormati budaya lain dan menganggap seluruh budaya sebagai kekayaan negara Indonesia yang harus dihormati dan dilestarikan. Individualisme. Individualisme merupakan paham individu atau mementingkan diri sendiri. Bayangkan jika paham individualis ini berkembang, tentu saja integrasi nasional tidak akan tercipta. Orang-orang mengutamakan kepentingan sendiri dan mengabaikan kepentingan umum. Akibatnya benturan kepentingan terjadi karena sifat dasar manusia ingin didahulukan. Selanjutnya terjadi konflik antar individu atau golongan yang mengancam integrasi nasional. Degradasi moral. Degradasi moral berarti kemunduran, kemerosotan, atau penurunan moral masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, tidak bertegur sapa saat berpapasan dengan tetangga, tidak berpamitan dengan orang tua ketika akan berangkat sekolah, tidak memperhatikan guru ketika sedang mengajar. Ketika ada orang lain bertanya alamat rumah, tetap menunduk dan asyik bermain game, serta melakukan tindakan pengeroyokan sehingga menyebabkan orang lain terluka. Kasus tersebut menggambarkan kemerosotan moral anak bangsa. Peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pengertian bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin dan mewujudkan keberlangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Pengertian upaya bela negara ini dijelaskan pada Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Upaya bela negara bisa dilakukan dengan mewaspadai dan mengatasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun pengertiannya secara sederhana adalah sebagai berikut. Ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konseptual melalui tindakan kriminal dan politis. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Tantangan adalah hal atau usaha yang bertujuan menggugah kemampuan. Hambatan adalah usaha yang berasal dari diri sendiri bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konseptual. Gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konseptual. Silakan sebutkan menjelaskan salah satu ancaman yang dapat merusak integrasi nasional. Jawabannya dikirimkan lewat Google Classroom, nanti akan saya buatkan kolomnya. Unsur bela negara. Unsur dasar bela negara adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah cinta tanah air. Kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Ketiga, yakin
akan Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Cara bela negara dapat dilakukan melalui upaya berikut. 1. Pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dalam mempertahankan NKRI. Pelatihan dasar kemiliteran. Mengikuti pelatihan dasar kemiliteran merupakan salah satu upaya bela negara. Bentuk-bentuk pelatihan dasar kemiliteran antara lain organisasi resimen mahasiswa atau menwa, pasukan pengibar bendera atau paskibra, patroli keamanan sekolah, pramuka dan palang merah remaja atau PMR. Pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Pasal 30 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Pengabdian sesuai keahlian atau profesi. Bela negara merupakan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia harus paham tugas membela negara bukan tanggung jawab tentara semata. Sebagai contoh, seorang guru tetap menjalankan profesi mengajar di daerah terpencil meskipun fasilitas pembelajaran minim. Seorang guru mungkin tidak bisa mengangkat senjata seperti tentara, tetapi mereka bisa menyalurkan ilmunya kepada anak-anak supaya mereka pintar dan bisa membanggakan bangsa dan negara Indonesia. Baiklah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Kabar gembira untuk kalian semua, minggu depan kita akan libur karena terdapat perlombaan bulan bahasa Bali. Terima kasih.